Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas mengenai tahapan pertama pada respirasi aerob, yaitu glikolisis. Bahan utama yang digunakan pada proses ini adalah glukosa C6H12O6. Pada hewan dan manusia, glukosa ini diperoleh dari pemecahan zat makanan yang mengandung karbohidrat menjadi monosakarida. Sedangkan pada tumbuhan, glukosa ini diperoleh dari proses fotosintesis. Nah, proses glikolisis ini terjadi di sitosol. Jadi, ketika glukosa masuk ke dalam sel, maka akan terjadi tahapan respirasi aerob yang pertama, yaitu glikolisis. Adapun tahapan dari proses glikolisis adalah sebagai berikut. Langkah pertama, kita lihat, cari dulu atom C yang pertama. Atom C yang pertama itu ini ya. Atom C pertama ini C2, C3, C4, C5, dan C6. C6-nya itu terikat pada atom C yang kelima. Nah, glukosa ini mengalami reaksi fosforilasi dibantu dengan enzim heksokinase. Fosforilasi ini adalah penambahan gugus fosfat pada suatu molekul. Nah, molekul apa? Glukosa. Jadi penambahan fosfat pada glukosa. Fosfatnya dari mana? Dari adenin trifosfat, ATP. Jadi, untuk menjalankan reaksi fosforilasi ini dibutuhkan energi dalam bentuk ATP. Nah, di sini atom hidrogen melepas dan digantikan oleh atom fosfat dari ATP. Sehingga yang tadinya mempunyai 3 fosfat menjadi mempunyai 2 fosfat, disebut dengan adenin difosfat. Nah, nama struktur molekul senyawa ini adalah glukosa 6-fosfat. Kenapa 6-fosfat? Karena fosfatnya terikat pada atom karbon yang ke-6. Ini terikat pada atom karbon ke-6. Sehingga namanya glukosa 6-fosfat. Nah, di sini memiliki 6 atom karbon dan 1 fosfat, seperti itu. langkah kedua, Glukosa 6-fosfat diisomerisasi, kemudian dikatalis oleh enzim fosfoglukoisomerase. Nah, di sini glukosa 6-fosfat mengalami isomerisasi. Isomerisasi itu apa sih? Isomerisasi itu adalah suatu senyawa yang memiliki rumus kimia sama tetapi struktur berbeda. Strukturnya berbeda tetapi rumus kimianya sama. Pada glukosa 6-fosfat, struktur molekulnya seperti ini, sedangkan pada fruktosa 6-fosfat, struktur molekulnya seperti ini. Jadi, jika digambarkan, fruktosa 6-fosfat itu seperti ini. Nah, di mana C1-nya? C1-nya itu di sini, C1. Kemudian ini adalah C2. Ini C3. Nah, seperti itu. Jadi gambarannya kayak gini. C1 ini, C2 ini, C3 yang ini, C4 ini, C5 ini, C6 yang ini yang mengikat atom fosfat. Seperti itu. Nah, sehingga namanya itu adalah fruktosa 6-fosfat. Karena fosfatnya ini terikat pada atom C yang ke-6. Nah, makanya namanya fruktosa 6-fosfat sebelumnya mengalami isomerisasi, yaitu rumus kimia sama tetapi rumus struktur molekulnya berbeda. Nah, ini bisa dilihat kan, rumus struktur molekulnya berbeda. Tetapi sama-sama memiliki 6 atom karbon antara glukosa dan fruktosa. Dan pada atom karbon ke-6 sama-sama mengikat fosfat. langkah ketiga, Langkah yang ketiga adalah fruktosa 6-fosfat ini akan mengalami fosforilasi dan dikatalis oleh enzim fosfofruktokinase.
Sama seperti langkah yang pertama, fosforilasi itu adanya penambahan gugus fosfat. Nah, gugus fosfat baru yang ini, penambahan gugus fosfat yang baru ini terikat pada atom C yang pertama. Nah, begitu pula tetap pada atom C yang keenam itu mengikat fosfat. Seperti itu. Sehingga namanya itu adalah fruktosa 1,6 bifosfat. Kenapa 1,6? Karena fosfatnya terikat pada atom C yang pertama. 6 dari mana? Karena fosfat yang satunya terikat pada atom C yang ke-6. Kenapa bifosfat? Karena ada 2 fosfat, sehingga namanya bifosfat. Bi itu 2 dan fosfat, seperti itu. Terbentuknya fruktosa 1,6 bifosfat ini menandakan bahwa dengan penambahan 2 gugus fosfat yang berlawan dari gula fruktosa ini, yang ini dan ini, maka fruktosa 1,6 bifosfat siap untuk dipecah menjadi 2 gula berkarbon 3. Seperti itu, dan akan dijelaskan pada langkah selanjutnya. Langkah keempat. Fruktosa 1,6 bifosfat ini akan mengalami reaksi lisis atau pemecahan dibantu oleh enzim aldose. Apa sih yang dipecah? Yang dipecah itu adalah fruktosa 1,6 bifosfat. Menjadi apa? Menjadi 2 gula berkarbon 3, yakni dihidroksiaseton fosfat dengan gliseraldehid 3 fosfat. Nah, masing-masing gula ini sama-sama memiliki 3 atom C. Seperti ini ya. Ini adalah C1, ini C2, dan ini C3. Nah, ini C3, C1, C2, dan C3. Begitu pula pada gliseraldehid 3 fosfat juga memiliki 3 atom karbon, yakni C1, C2, dan C3. Dihidroksiaseton fosfat dapat mengubah gliseraldehid 3 fosfat dengan bantuan enzim isomerase. Begitu pula gliseraldehid 3 fosfat juga dapat mengubah dihidroksiaseton fosfat dengan bantuan enzim ini juga. Nah, reaksi ini dinamakan reaksi bolak-balik. Untuk apa sih fungsinya reaksi bolak-balik itu? Untuk mencapai kesetimbangan di dalam sel. Karena pada enzim di langkah berikutnya hanya menggunakan gliseraldehid 3 fosfat sebagai substratnya, maka dihidroksiaseton fosfat akan dirubah menjadi gliseraldehid 3 fosfat. Jadi, pada reaksi ini, fruktosa 1,6 bifosfat itu dipecah menjadi 2 gula berkarbon 3, yaitu 2 gliseraldehid 3 fosfat, seperti itu. Langkah kelima. Pada langkah sebelumnya, hasil dari reaksinya adalah menghasilkan 2 molekul gliseraldehid 3 fosfat. Pada langkah ini terjadi 2 proses pada masing-masing 2 gliseraldehid 3 fosfat sampai langkah akhir dari glikolisis. Nah, di sini kita menggabungkan 2 proses ini dengan angka 2. Nih, di sini tandai dengan angka 2, angka 2, dan angka 2. Pada langkah ini, prosesnya sangat kompleks karena terdiri dari 3 proses. Yang pertama, pembentukan metioasetal, pembentukan tioester, pembentukan 1,3 bifosfoglycerat. Namun, dapat kita singkat menjadi pertama, gliseraldehid 3 fosfat ini mengalami oksidasi dengan bantuan gliseraldehid 3 fosfat dehidrogenase. Jadi enzim ini mengoksidasi gliseraldehid 3 fosfat sehingga menyebabkan atom hidrogen ini melepas dan berikatan dengan NAD. Karena terdapat 2 gliseraldehid 3 fosfat, maka atom hidrogennya juga berjumlah 2. Sehingga di sini produk yang dihasilkannya adalah 2 NADH. Selain melepaskan elektron,
Oksidasi juga melakukan penggabungan atom oksigen ke gliseraldehid. Nah, ini atom hidrogennya terikat pada C pertama. Kemudian reaksi yang kedua adalah fosforilasi. Itu apa? Penambahan fosfat ke dalam molekul. Molekul apa di sini? Gliseraldehid. Penambahan fosfat. Fosfat di sini juga terikat pada C pertama. Fosfat di sini dapat dari mana sih? Kan pada proses sebelumnya dapat dari ATP. Nah, ini dari mana ya? Nah, yang ini dari fosfat inorganik. Fosfat di sini didapatkan dari fosfat inorganik. Fosfat inorganik ini sudah tersedia dalam sitosol. Nah, dua ini karena ada dua proses, yaitu gliseraldehid 3-fosfat, ada dua. Sehingga nama dari produk ini adalah 1,3 bifosfogliserat. 1,3. Satu dari mana? Karena fosfat yang pertama terikat pada atom C pertama dan fosfat lainnya terikat pada atom C ketiga, sehingga namanya adalah 1,3 bifosfogliserat. Langkah ke-6. 1,3 bifosfogliserat akan dirubah menjadi 3-fosfogliserat dan dikatalisasi oleh enzim fosfogliserokinase. Nah, enzim ini hanya dapat melepaskan satu atom fosfat, yaitu atom fosfat yang terikat pada C pertama. Nah, ini. Kemudian fosfat ini akan ditransfer ke ADP, adenin difosfat, menghasilkan 2 ATP. Jadi bertambah 1 fosfat. Jadi ada 3 fosfat. Nah, jika di sini ada 1,3 bifosfogliserat, otomatis atom fosfat pun berjumlah 2. Begitu juga ADP dan dirubah menjadi ATP. Jadi di sini ada 2 ATP. Kemudian akibat dari transfer fosfat ini akan berbentuk struktur molekul senyawa daripada 3-fosfogliserat, yaitu memiliki 3 atom karbon dan 1 fosfat yang terikat pada atom ketiga ini. Seperti itu. Langkah ke-7. Pada langkah ini, 3-fosfogliserat akan mengalami relokasi fosfat. Nah, reaksi ini dinamakan isomerisasi. Nah, 3-fosfogliserat akan diubah menjadi 2-fosfogliserat dengan bantuan enzim fosfogliseromutase. Nah, enzim ini akan melepaskan fosfat. Kemudian, fosfat ini akan direlokasi ke karbon yang kedua. Ini karbon yang kedua, ini ketiga, dan ini yang pertama. Jadi akan direlokasi ke sini. Nah, atom hidrogen di sini akan berikatan dengan atom O pada C yang ketiga di sini. Jadi jika dilihat reaksinya itu seperti ini. Nah, fosfat itu akan direlokasi ke C yang kedua, sedangkan hidrogen itu berikatan dengan O pada C ketiga, sehingga namanya itu adalah 2-fosfogliserat. 2 itu dari mana? Karena 2 itu adalah C kedua yang mengikat fosfat. Fosfat ini terikat pada C kedua, sehingga namanya 2-fosfogliserat, yaitu 3 atom C di mana atom fosfat terikat pada atom C yang kedua. Langkah ke-8. Pada langkah ini, 2-fosfogliserat akan mengalami dehidrasi membentuk fosfoenol pirufat dengan dikatalis oleh enzim enolase. Dehidrasi ini melepaskan H2O atau air. Yang dilepaskan adalah atom hidrogen yang di sini yang terikat oleh C yang kedua dan gugus hidroksil pada C ketiga. Nah, ini. Kemudian OH ini akan berikatan dengan hidrogen membentuk H2O. Nah, seperti itu.
akan membentuk H2O. Karena di sini terdapat 2 fosfogliserat, maka di sini pula juga melepaskan 2 air atau 2 H2O. Nah, menghasilkan 2 fosfoenol pirufat seperti itu. Langkah terakhir, langkah ke-9. Fosfoenol pirufat akan mengalami transfer gugus fosfat menjadi 2 pirufat. Nah, di sini dibantu dengan enzim pirufat kinase. Fosfat yang dilepas adalah fosfat yang terikat pada atom C kedua. Nah, kemudian fosfat ini akan ditransfer ke ADP ke sini. Karena di sini mengalami 2 proses, sehingga ADP-nya juga berjumlah 2. Dan karena terjadi pentransferan fosfat ke dalam ADP ini, maka terbentuk 2 ATP. Kemudian, karena adanya transfer gugus fosfat tersebut, otomatis terjadi perubahan struktur molekul pada senyawa ini. Karena adanya perubahan tersebut, maka terbentuk 2 pirufat, terbentuk struktur yang seperti ini. Jadi, hasil akhir dari proses glikolisis adalah 2 asam pirufat. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.